Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10 MIPA yang saya banggakan, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang vektor. Jadi di semester 2 hanya satu materi, yaitu tentang vektor. Baik ya, sebelum ke hal-hal yang perlu kalian pahami, kita akan sedikit mengulas ya tentang macam-macam besaran dalam bidang fisika. Di sini ada besaran skalar, yaitu suatu besaran yang hanya mempunyai nilai saja. Diulangi ya. Ini dipelajari dalam bidang fisika bahwa besaran skalar adalah suatu besaran yang hanya mempunyai nilai saja, akan tetapi tidak mempunyai arah. Hanya berlaku aljabar bilangan real biasa. Silakan kalian cari contoh-contoh tentang besaran skalar. Kemudian ada besaran vektor. Adalah suatu besaran yang mempunyai nilai sekaligus arah. Jadi besaran vektor selain memiliki nilai juga memiliki arah. Dan berlaku aljabar khusus yang disebut sebagai aljabar vektor. Jadi vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Besaran vektor dapat digambarkan dengan menggunakan ruas garis berarah ya, seperti yang saya tunjukkan berikut. Nah, ini disebutnya ruas garis berarah. Di sini ada pangkal vektor dan ini ada ujung vektor. Dan ujungnya ini biasanya ada tanda panahnya. Panjang dari ruas garis merupakan panjang vektor. Maksudnya dari sini ke sini ini memiliki panjang ya, disebut panjang ruas garis atau panjang vektor atau besar vektor ya. Kemudian arah dari peubah merupakan petunjuk arah vektor. Ya, ini petunjuk arah vektornya. Jadi anak-anakku sekalian, bahwa vektor merupakan ruas garis yang berarah. Ruas garis yang berarah. Kalau dalam gambar ini ada vektor OA ya, vektor OA. Jadi kenapa dikatakan vektor OA? Karena OA ini dia memiliki arah panah, sehingga dipaksakan vektor OA. Panjangnya 3 satuan. Kenapa 3 satuan? Ini 1, 2, 3. Jadi 1, 2, 3. 3 satuan. Dan arahnya membentuk 45 derajat. Kalau kalian melihat ini ya, dalam sumbu X ini ketika posisinya berada berhimpit dibuka 45 derajat, dia arahnya ke atas sebanyak 45 derajat terhadap sumbu X. Jadi sekali lagi bahwa vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Arahnya itu ditandai dengan tanda panah dan nilainya itu dia dinotasikan dengan panjang atau panjang vektor. Jadi dalam contoh ini vektor OA, ini nama vektornya, atau bisa diwakili dengan sebarang huruf kecil seperti ini, misalnya ada vektor A ya, vektor A. Jadi notasi dari vektor ini dia di atasnya ada tanda panah huruf kecil, di atasnya ada tanda panah.
Nah, ini yang saya tunjuk ini dikatakannya vektor A. Kalau vektor OA berarti OA yang ini ya, vektor OA. Aljabar vektor ditinjau dari sudut pandang geometri. Nah, ini biar lebih jelas ya. Ini merupakan gambar vektor di R pangkat 2 atau dimensi 2 atau di bidang ya, bidang datar. Karena vektor itu ada vektor R pangkat 2 dan ada vektor R pangkat 3. R pangkat 2 itu vektor di bidang, kalau R pangkat 3 vektor di ruang ya. Vektor dalam bidang dan vektor dalam bangun ruang. Vektor OA. Nah, ini vektor OA diwakili oleh vektor A. Ini vektor A-nya huruf kecil ya. Jadi ruas garis OA ini diwakili oleh vektor A ya. Jadi tanda panah OA ini diwakili oleh vektor A kecil ini. Ini adalah notasi dari vektor. Ruas garis OA diwakili oleh vektor A. Nah, ini sekilas tentang vektor di R pangkat 3. Jadi vektor dalam bangun ruang atau dimensi 3. Nah, ini BH ya. BH, ruas garis BH ini diwakili oleh vektor A kecil ini nih. Atau tanpa diwakilkan pun ini bisa dikatakan atau disebut vektor BH. Vektor BH ya. Kalau misalnya BH ini hurufnya huruf besar, biasanya kalau untuk yang perwakilannya itu menggunakan huruf kecil, di atasnya ada tanda panah. Dalam BH-nya pun kalau ditulis dia memiliki tanda panah di atas BH-nya. Jadi dalam bidang A, B, C, D, E, F, G, H ini BH diwakili oleh vektor A. Kesamaan dua vektor. Misalkan diketahui vektor A. Nah, ini ya dibacanya vektor A ya. Misalkan diketahui vektor A dan vektor B, vektor A dikatakan sama atau ekuivalen dengan vektor B. Ditulis vektor A sama dengan vektor B jika dan hanya jika ya panjang dari vektor A ini sama dengan panjang dari vektor B. Jadi dikatakan ekuivalen atau sama sebuah vektor jika dan hanya jika panjang vektornya itu sama. Kalau 2 ya 2, kalau 3 ya 3, itu kan. Masa 2 dengan 3 sama? Yang sama itu 3 dengan 3. Arah vektor A sama dengan arah vektor B. Kalau arahnya ke atas, ya ke atas. Kalau sudut yang dibentuknya 45, ya 45 kan gitu. Itu dikatakan sama. Jangan sampai yang satu arahnya ke atas, yang satu arahnya ke bawah. Nah, itu tidak sama dalam hal vektor. Kesamaan dua vektor. Nah, ini ada penjumlahan dua vektor. Perhatikan dengan seksama, di sini ada vektor A dan vektor B. Vektor A ditambah vektor B ini sama dengan, nah ini mirip-mirip dengan konsep segitiga ya, sisi miring. Jadi vektor A ditambah vektor B ini sama dengan jarak dari A ke sini, ke C ya. Atau vektor C sama dengan vektor A ditambah vektor B. Ini hasilnya yang saya tandai dengan kursor ya. Ini. Jadi sekali lagi vektor A ditambah vektor B ini sama dengan vektor C sama dengan vektor A tambah vektor B. Ini adalah penjumlahan dua vektor dengan aturan segitiga. Adapun dengan aturan jajaran genjang, vektor A tambah vektor B ya. Nah, ini kalau misalkan yang ini
ke atas ya, dikeataskan ke sini, dikeataskan dengan jarak yang sama, maka sama-sama dengan yang tadi menghasilkan vektor C. Atau misalnya yang vektor A ini ke sini, sama-sama ini mendapatkan vektor C. Dengan vektor C-nya sama dengan vektor A tambah vektor B. Jadi baik dengan menggunakan yang tadi dengan yang ini sama-sama ya. Sifat-sifat penjumlahan dua vektor. Vektor 0. Vektor 0 adalah suatu vektor yang besarnya atau panjangnya sama dengan 0 dan arahnya sebarang. Vektor 0 dituliskan dengan notasi 0, di atasnya ada tanda panah, dibacanya vektor 0. Definisi lawan suatu vektor, misalkan diketahui vektor A dan vektor B. Vektor B mempunyai panjang yang sama dengan panjang vektor A. Tetapi arah vektor B berlawanan arah dengan arah vektor A. Dalam hal demikian dikatakan bahwa vektor B adalah lawan dari vektor A dan sebaliknya. Notasi ya, vektor B sama dengan min vektor A atau lawan vektor A. Atau vektor A sama dengan lawan dari vektor B. Ini terakhir ya untuk hari ini supaya durasinya tidak terlalu panjang. Ada sifat-sifat operasi penjumlahan vektor. Sifat komutatif ya, ini mirip-mirip dengan sifat-sifat dalam aturan aljabar ya. Vektor A tambah vektor B sama dengan vektor B tambah vektor A. Sifat asosiatif, vektor A tambah vektor B tambah vektor C sama dengan vektor A tambah vektor B tambah vektor C. Unsur identitas atau unsur satuan atau vektor 0. Vektor 0 ditambah vektor A sama dengan vektor A tambah vektor 0 sama dengan vektor A. Jadi 0 tidak berpengaruh, vektor 0. Lawan suatu vektor, vektor A tambah vektor B sama dengan 0 vektor. Nah, itu untuk hari ini ya. Coba berulang-ulang untuk menontonnya supaya kalian memahami tentang vektor. Jadi vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Vektor memiliki panjang ya dan hal-hal lainnya. Sekian dari saya untuk hari ini. Semoga bermanfaat, semoga kalian sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.